Hari Senin tanggal 20 Januari 2025, pekan biasa yang kedua. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, dan studi dari keluarga-keluarga. Dari keluarga Fransiskus Batumas, mohon kesembuhan Rosalina Imbuk dan Fransiskus Kevin yang sekarang ini sedang demam, dan juga untuk Ana Muras, untuk Fransiskus, untuk Putri, juga untuk Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Mass intention from Madeline's family and Kuching for her business, study and work pleasing. Peter Litosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my poor boy Adrian Ding Winglung, Andrew Ding Yulung, and Sel Ding Yulung, Alexander Ding Tai Lung. Kita juga berdoa untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumardi Stefani, Michelle Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stefan, Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eperos, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk keluarga Bapak Robert Bintoro di Surabaya, mohon kesehatan Bapak Robert Bintoro dan Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Memangcu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk mohon kesehatan Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Stefan Lakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Ewin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Tresia, Agus S, dan Aloysius. Dan juga mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Risto dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yulianus Sendilim dan usaha Fernadilim. Dan juga untuk kesehatan dan kesejahteraan Ibu Agnes Vela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Idariani dan Chef Pasus Irmei di Kuching, mohon kelancaran bisnis dan usahanya. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Arman Syujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok Afrejupita, Jeffrey Liung, Jeffrey Nilim di Aerupas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk keluarga Agustinus Minarni Felicitas, Elizabeth Martin, Bapak Acai dan Doya di Sebaok Pemahan, dan juga untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, untuk keluarga Anti Sylvia di Kuching Sarawak, mohon kesehatan untuk Garin dan anak Jucu dari keluarga Hendra dan Ibu Yasinta. Kita juga berdoa untuk keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani As Sudarsono, dan juga mohon kelancaran usaha dan pekerjaan dari Bapak Andri dan Bapak Yohanes supaya selesai tanpa hambatan. Dan juga untuk Bapak Bambang Sugianto, Ibu Erli, Nancy Sugianto di Surabaya. Untuk Ibu Cameliang, mohon kelancaran urusan bisnis dan urusan tanah di Manado. Dari Bapak Rafael Hendra Satyo Enyo Siok Guan di Sydney, Australia, mohon dipulihkan kesehatannya dari sakit kanker paru-paru. Kita persembahkan seluruh wujud misa kita dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal, Engkaulah imam seperti Melkisedek untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Selamat sore Bro Ageng. Selamat sore Bro. Orang yang kita kagumi menarik kita ke arah yang benar. Yesuslah orang semacam itu. Ia mendampingi kita sampai pada saat-saat paling sulit. Sekalipun kehadirannya tidak tampak, namun ia tetap mendorong dan menjiwai kita. Apa yang telah dicapainya kini menjadi cita-cita kita. Marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri sebelum memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Menyadari kelemahan, kekurangan dan kelalaian kita bersama-sama mendoakan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita juga dimohon untuk doa untuk Bapak Anton, semoga diberikan kelancaran dalam bisnisnya dan kesehatan yang prima. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Agung, Engkau telah mengutus seorang imam agung yang sudi hidup seperti kami. Kami mohon bimbinglah kami beribadat kepadamu yang benar, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban pelunas dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus, ia tidak mengangkat dirinya sendiri dengan menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang bersabda kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Atau di bagian lain dalam kitab suci ia bersabda, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rapat tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Dia tidak didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ia ternyata dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam agung oleh Allah menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masuk tanggapan mereka. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Engkaulah imam untuk selamanya menurut Melkisedek. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkaulah imam untuk selamanya menurut Melkisedek.
Haleluya, 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 haleluya. Sabda itu hidup dan kuat, sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa murid-murid Yohanes dan orang Farisi sedang berpuasa, maka datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Para murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa, mengapa para muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat pengantin pria berpuasa selagi dia bersama mereka? Selama pengantin bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi saat dia diambil dari mereka akan tiba, dan pada saat itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain baru pada baju tua, karena jika begitu kain penambal akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian pula tak seorang pun mengisi anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus belajar menjadi taat sekalipun ia putra Allah. Yesus itu Mesias, imam umatnya, pengantara Allah dengan manusia. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia dan mengalami apa artinya manusia. Sekalipun imam, ia harus menamatkan khusus ketaatan sampai menderita dan wafat. Itulah sebabnya ia menjadi perantara kita di hadapan Bapa, agar kita menjadi makhluk yang patuh dan setia. Pengantin sedang bersama mereka. Yesus tidak menghendaki mendirikan gereja yang keras, penuh tapa dan mati raga. Kedatangannya mau membawa sukacita yang baru bagi orang Yahudi. Jadi bukan hanya menjelaskan tentang hukum Taurat. Semangat baru ini tidak sesuai dengan tradisi, seperti baju lama jika dibandingkan dengan yang baru. Kebebasan yang di bawah Kristus itulah yang kini dinikmati umat dewasa ini. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sedang sakit yang kami doakan, supaya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka, juga menyelamatkan semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber pembaruan, semangat perbaharuilah kiranya hidup kami berkat roti anggur ini, berkat Roh Putramu yang membimbing kami memasuki kedamaian demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah kita menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tuntang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. darah Kristus, Sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami. Di waktu ajar, Terimalah kami. supaya bersama para kudus Kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Kristus menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih, kami bersyukur atas anggur baru yang kami terima, atas semangat baru yakni Roh-Mu yang Kau curahkan ke dalam hati, agar kami dapat menaruh cinta kasih sebagaimana Engkau sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. dan bersama Roh-Mu. Seluruh orang yang memohon doa dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka, seluruh limpah berkat pelindungan, keselamatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.